Subpokok Bahasan 1. Johari Windows. Dalam melakukan proses konseling, seorang konselor perlu memahami siapa dirinya. Pemahaman diri bisa dilihat dari bagaimana cara konselor memandang orang lain dan bagaimana orang lain memandang diri konselor. Pemahaman diri di sini bukan hanya sebatas mengenali siapa saya. Yang penting dalam pemahaman diri bagi seorang konselor adalah apa dampak dari atribut atau karakteristik atau kepribadian yang konselor miliki saat berhadapan dengan orang lain. Pemahaman diri dan penerimaan terhadap segala kekurangan dan kelebihan akan membantu konselor untuk mengenali perbedaan dan keunikan pada setiap klien. Salah satu cara dalam memahami diri sendiri adalah dengan menggunakan Johari Windows yang dibuat berdasarkan apa yang diketahui oleh diri dan orang lain, serta apa yang tidak diketahui oleh diri sendiri dan orang lain. Untuk selanjutnya, Johari Windows bisa dipergunakan untuk mengembangkan keterampilan untuk pengembangan pribadi, terutama kemampuan berempati yang diperlukan oleh seorang konselor. Berikut ini adalah diagram dari Johari Windows. Area publik atau the public self. Area ini adalah bagian dalam diri yang kita perlihatkan kepada orang lain. Hal ini melibatkan fakta mengenai latar belakang serta keterbukaan terhadap pikiran dan perasaan. Orang dengan area publik yang besar biasanya terlihat lebih santai dan terbuka. Proses konseling bisa dilihat sebagai proses untuk membuka area publik dari klien dengan cara membuat klien bisa membicarakan masalahnya secara jujur dan terbuka. Area tersembunyi atau the private self atau hidden area. Ini adalah bagian dari diri yang hanya diketahui oleh diri sendiri. Hal ini melibatkan pikiran, perasaan, dan kebutuhan yang takut diungkapkan karena dampaknya ketika berhubungan dengan orang lain. Hal ini sebenarnya merupakan hal yang wajar dalam sebuah hubungan, karena kita tidak mungkin memberitahukan semua pikiran dan perasaan kita, terutama ketika hal tersebut bisa melukai orang lain. Namun, kita dapat berlatih untuk memperkecil area pribadi dan memperbesar area tersembunyi ini. Dalam konseling, seorang konselor dengan area tersembunyi besar bisa berpura-pura menjadi seseorang yang berbeda. Mereka bisa lebih banyak diam, lebih banyak mendengarkan ketimbang berbicara, dan lebih banyak melihat ketimbang melakukan sesuatu. Ada dua konsep yang erat hubungannya dengan wilayah ini. Di antaranya yaitu A. Over disclose, yaitu sikap yang terlalu banyak mengungkapkan sesuatu sehingga hal-hal yang seharusnya disembunyikan juga diutarakan. Misalnya, mengalami masalah yang sama dengan klien sehingga lebih banyak bercerita tentang dirinya ketimbang mendengarkan. Lalu B. Under disclose, yaitu sikap yang terlalu menyembunyikan sesuatu yang seharusnya dikemukakan. Misalnya, dalam proses konseling, klien Oda terkadang sulit untuk mengungkapkan apa yang dirasakan karena ia sudah memiliki stigma tertentu terhadap konselor. Jika konselor tidak bisa peka terhadap kekhawatiran klien dan tetap diam, proses konseling bisa terhambat, klien menjadi tertutup. Area buta atau the blind self. Ada beberapa hal yang diketahui oleh orang lain, namun dengan beberapa alasan. Kita tidak mengetahui hal tersebut dalam hubungannya dengan orang lain. Kita bisa berpikir bahwa kita adalah orang yang menawan, namun orang lain mungkin melihat kita sebagai orang yang palsu atau artifisial. Dalam sesi konseling, konselor dengan area buta yang besar seringkali tidak menyukai umpan balik, karena takut hal itu dapat merusak self-image yang sudah mereka bentuk. Sebagai bentuk pertahanan diri, ia suka memiliki pikiran irasional, berbicara berlebihan,
dan kurang bisa mendengarkan orang lain untuk menghindari orang lain melihat area buta tersebut. Hal ini membuat konselor terlihat kurang terbuka terhadap masukan, hanya melihat dari sudut pandangnya sendiri, dan sebagainya. Ketika berhadapan dengan klien yang memiliki area buta yang besar, konselor seringkali mengalihkan atau menantang atau melakukan konfrontasi untuk membuktikan bagaimana konselor salah menilai mereka. Area gelap atau area tidak diketahui atau the undiscovered self or unknown self. Ini adalah area yang tidak diketahui oleh diri dan juga orang lain. Orang yang menutup diri atau jarang berhubungan dengan orang lain sering kali memiliki area gelap yang besar. Konselor maupun klien yang memiliki area buta yang besar sering memiliki masalah komunikasi. Dalam kehidupan sehari-hari, sering terjadi kesalahan persepsi maupun kesalahan perlakuan kepada orang lain karena tidak saling mengenal baik kelebihan, kekurangan, dan juga statusnya.